Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi dengan Rizka. Untuk teman-teman yang lagi bingung banget memutuskan antara harus kos atau kontrak, wajib dengerin videonya sampai selesai. Sebelum teman-teman memutuskan untuk kos atau kontrak, teman-teman harus tahu terlebih dahulu perbedaan keduanya ya. Kalau kosan itu adalah sebuah kamar ya, yang di dalamnya itu udah ada fasilitas lengkapnya dan kita tinggal pakai aja. Sedangkan untuk kontrakan itu adalah suatu ruangan kosong yang biasanya disebutnya petakan ya. Bisa 1 petak, 2 petak, atau 3 petak, bahkan ada juga yang bentuknya rumahan. Tapi untuk kontrakan itu biasanya jangka pembayarannya itu cukup panjang ya, kayak contohnya setahun gitu ya. Sedangkan kosan itu cuma bulanan. Nah, kalau kosan itu lebih ringan ya, dan fasilitasnya juga udah full juga. Sedangkan untuk kontrakan, kalian harus menyisihkan uang untuk membeli peralatan yang kalian butuhkan untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Pertimbangan yang harus kalian benar-benar pertimbangkan saat memilih keduanya, yang pertama adalah budget. Jika kalian mempunyai budget yang minim, kalian bisa pilih kosan, karena kosan itu biayanya per bulan, jadinya lebih murah. Sedangkan untuk kontrakan itu biasanya untuk 1 tahun ya. Meskipun ada beberapa kontrakan yang per bulan ya, di kota-kota besar itu pasti ada, cuman kebanyakan emang 1 tahunan. Dan selain itu, untuk kontrakan itu kita harus menyisihkan uang untuk membeli peralatan-peralatan yang kita butuhkan, bahkan kasur, lemari, terus apalagi ya, pokoknya semuanya belum ada deh, masih kosong banget, dan kita nggak punya apa-apa di situ, belum ada fasilitas apapun. Dan bahkan untuk kontrakan itu sendiri harus bayar listrik, terus bayar air, bayar uang kebersihan itu sendiri, semuanya sendiri. Sedangkan untuk kosan itu semuanya udah ditanggung sama yang punya kosan. Kewajiban kita cuma membayar biaya kosnya setiap bulan aja. Yang kedua adalah pertimbangannya itu berdasarkan kebutuhan. Nah, kebutuhan itu macam-macam ya, kayak misalnya kebutuhan akan tempat tinggal. Nah, kalau misalnya kebutuhan tempat tinggal ini, misalnya nih, kalian butuh tempat tinggal secara cepat dan udah siap langsung ditinggalin. Nah, ini kalian harus pilih kosan. Tapi kalau misalnya kalian pengen tempat tinggal yang emang harus sesuai dengan ekspektasi kalian tentang semua fasilitas bahkan interiornya, ya kalian mendingan kontrak aja ya. Yang selanjutnya adalah tingkat ketenangan. Nah, kalau kalian pengen suasana yang tenang dan hening, kalian mendingan pilih kosan. Tapi kalau kalian pengen suasana yang ada rame-ramenya dikit, mendingan kalian kontrak aja, karena kontrak itu biasanya dihuni oleh para orang-orang yang berumah tangga, jadinya rame ya. Meskipun ada juga orang-orang yang kayak misalnya kuliahan itu ngontrak, itu juga ada, tapi emang biasanya cenderung lebih rame, dan kosan itu biasanya lebih sunyi. Yang selanjutnya adalah kebersihan. Nah, untuk kalian yang males bersih-bersih, mendingan pilih kosan aja, karena anak kosan itu hanya bertanggung jawab terhadap kamarnya sendiri. Sedangkan untuk lingkungan kosan yang di luar kamar itu menjadi tanggung jawab oleh ibu kosnya ya. Sedangkan apabila kalian ngontrak, nah, lingkungan sekitar dan tempat tinggal kalian atau kontrakan kalian itu kebersihannya menjadi tanggung jawab diri kalian sendiri. Jadi kebayangkan untuk kalian yang males dan ngontrak itu pasti kondisinya susah ya dibayangkan. Mendingan ngekos aja, cari aman ya. Yang selanjutnya adalah keamanan. Kosan itu biasanya satu tempat dengan orang yang punya atau ada penjaganya sendiri ya. Jadinya orang yang keluar masuk kosan itu bisa lebih terpantau, dan ya mereka punya peran untuk menjaga keamanan kosan. Jadinya kita nggak terlalu khawatir ya, meskipun kalau misalnya kita kehilangan barang itu tetap menjadi tanggung jawab pribadi kita. Cuman kalau di kontrakan itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi ya, dan di situ nggak ada orang yang mengawasi, istilahnya mengontrol orang yang keluar masuk, karena emang nggak ada orang yang peduli gitu loh. Cuman ya yang punya aja diri kita sendiri gitu.
Kemudian kebebasan, untuk kalian yang pengen bebas tanpa batas, kalian harus ngontrak. Tapi untuk kalian yang siap dengan beberapa peraturan, kalian bisa ngekos sih. Kalau misalnya kalian pengen ngekos, jangan lupa tanyain dulu tentang peraturan apa aja yang ada di kosan itu ya. Jangan sampai teman-teman udah kos dan baru tahu peraturannya, dan mungkin ada salah satu peraturan yang kurang cocok, itu sayang banget ya. Jadi kalian harus tanya di awal. Untuk teman-teman yang mungkin baru akan mulai kuliah, aku saranin untuk ambil kosan aja daripada kontrakan ya, karena kontrakan itu terlalu berat tanggung jawabnya, sedangkan kosan itu ya cuman kita istilahnya tanggung jawab pribadi kita cuman membayar uang sewa setiap bulannya, sedangkan untuk kebersihan, keamanan kita udah dibantu oleh yang punya kos sendiri gitu. Tips untuk teman-teman yang baru ingin mulai kuliah tahun ini dan pengen cari kosan, yang pertama adalah kalian harus cari kosan di sekitar kampus kalian. Jadinya kalian kalau misalnya ke kampus itu bisa jalan kaki ya, sekalian olahraga. Atau misalnya kalau kalian kesiangan itu gampang banget tinggal lari aja, yaitu multifungsi banget sih. Dan yang kedua, usahakan kalian bisa satu kosan dengan teman-teman kalian, terutama yang satu jurusan. Jadi ketika ada tugas ataupun mau ulangan ya, kalian bisa belajar bareng di situ ya. Itu sangat bermanfaat banget, dan misalnya ada sesuatu yang harus kalian kerjakan, bisa saling mengingatkan dan saling mensupport di situ ya. Dan kemudian di dekat kampus itu biasanya dekat dengan tukang makanan ya, jadinya kalian nggak perlu bingung lagi ketika kos di sekitar kampus, karena di situ banyak penjual makanan yang menyediakan menu-menu dengan super murah dan hemat. Kemudian usahakan kosan kalian itu dekat dengan jalan raya. Ya mungkin nggak perlu terlalu dekat dengan jalan raya ya, tapi bisa ditempuh lah dengan jalan kaki. Nah itu memudahkan kalian sih untuk pergi kemanapun. Kemudian usahakan juga kalian pilih tempat kosan yang ada dapurnya. Jadi kalau misalnya di tengah malam kalian kebangun dan lapar, kalian bisa masak sesuatu ya, minimal Indomie kalian bisa masak di situ ya. Jadinya nggak perlu bingung kemana-mana cari makanan, bisa langsung masak aja ya. Nah itu dia tipsnya tadi, dan semoga teman-teman nggak bingung lagi ya antara pilih kos atau kontrak. Nah cukup sekian dari aku, mudah-mudahan bermanfaat, and see you next time.